Foto Presiden Soeharto dan foto Grebek Besar Keraton Yogyakarta menjadi foto seragam yang menghiasi koran-koran di tanah air saat Idul Adha era 1970-an hingga 1980-an. Keadaan berubah akibat tragedi Terowongan Mina saat pelaksanaan haji 1990 yang menewaskan 1.426 jamaah haji. Sejak itu, puncak ibadah haji selalu jadi sorotan saat Idul Adha. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan ibadah haji pertama pada tahun 1949 dengan memberangkatkan 9.892 orang. Saat Orde Lama, pemerintah memberangkatkan puluhan ribu jemaah haji saban tahun. Kapal laut menjadi moda utama dengan waktu perjalanan lebih dari 1 bulan. Hanya sekitar 2% jemaah yang menggunakan pesawat terbang dengan ongkos 2 kali lipat lebih mahal. Mulai tahun 1966, penguasa Orde Baru membenahi sistem penyelenggaraan haji. Dirjen Urusan Haji di bawah Departemen Agama dibentuk. Pada 1970, pemerintah tidak lagi menetapkan biaya haji dengan kapal laut karena moda transportasi itu ditinggalkan jamaah haji lantaran tidak efisien. Perjalanan laut pun menyisakan banyak persoalan. Pada 1986, pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji tiap negara yaitu 1:1000. Artinya, setiap 1.000 warga muslim di suatu negara mendapatkan jatah ibadah haji untuk 1 orang. Mengacu pada perhitungan itu, Indonesia mendapat kuota terbanyak. Pada awal Juni 1990, mata dunia tertuju pada pelaksanaan ibadah haji. Sebuah tragedi terjadi saat 5.000 jemaah yang tengah melempar jumroh terjebak dan berdesak-desakan di terowongan Mina. Padahal kapasitas terowongan tersebut hanyalah 1.000 orang. Keadaan diperparah dengan rusaknya sistem ventilasi sehingga jemaah di dalam terowongan menjadi panik. Dari 1.426 korban tewas, 643 orang diantaranya merupakan jamaah haji asal Indonesia. Tragedi ini disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah haji di zaman modern. Pada masa reformasi, penyelenggaraan haji di Indonesia memasuki era baru. Pemerintah menjamin layanan yang lebih berkualitas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Namun, UU tersebut rupanya belum menjamin penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya lancar. Setelah gagal memberangkatkan 30.000 calon haji pada 2004, pada 2006, sekitar 189.000 anggota jemaah haji Indonesia kelaparan akibat perusahaan catering yang ditunjuk Departemen Agama gagal menyediakan makanan dan minuman. Imbas dari kejadian itu, manajemen haji dirombak dengan merevisi UU Nomor 17 1999. Revisi yang menghasilkan UU Nomor 13 2008 itu kembali menegaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, masih menjadi operator penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Sejak itu, penyelenggaraan ibadah haji relatif membaik, apalagi setelah ditetapkannya UU Nomor 34 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Pelaksanaan haji memasuki babak baru tatkala pandemi COVID-19. Ibadah haji yang biasanya diikuti lebih dari 2 juta jemaah dari mancanegara, tahun 2020 dibatasi menjadi sekitar 1.000 jemaah. Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan semua calon jemaah haji, mengingat dunia masih dilanda pandemi. Tahun 2021, Arab Saudi memutuskan menyelenggarakan ibadah haji untuk 60.000 jamaah. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan skema haji 1442 Hijriah atau 2021 Masehi hanya untuk warga negara Arab Saudi dan warga negara asing atau ekspatriat yang ada di negara itu. Jamaah yang diperkenankan ibadah haji adalah yang berusia 18 hingga 65 tahun, telah mendapatkan 2 dosis vaksin, dan tidak memiliki penyakit kronis.
Absennya pemberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia selama 2 tahun terakhir membuat antrian jemaah haji mencapai 5.017.000 orang. Adapun jatah kuota Indonesia sekitar 220.000 orang setiap tahun. Dengan kondisi ini, jamaah haji Indonesia harus menunggu sekitar 22 tahun untuk memberangkatkan seluruh calon jemaah haji.